Inilah bukti sesungguhnya dari keimanan yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penting kiranya kita iman di bulan yang mulia ini, ketika kita mengaku sebagai hamba-hamba Allah yang beriman, apatah lagi puasa itu akan mendatangkan ampunan Allah jika dilakukan dilandasi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sudah selayaknya kita mengisinya dengan semangat berbagi dan melayani kepada sesama, insyaallah. Yang kedua, kata para ulama, bahwa berbagi dan melayani itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan. Berbagi dan melayani akan menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman surah Al-Baqarah ayat 271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mal wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kamu menampakkan kebaikan-kebaikan, yakni sedekah-sedekah yang kau berikan, apa yang kau bagi, apa yang kau tebar di tengah-tengah masyarakat, maka itu baik. Ini menunjukkan dalil ini, kata para ulama, ketika seseorang berbagi kemudian dia memunculkan namanya sebagai mungkin tertib administrasi, agar kemudian apa yang dia sampaikan itu tidak diselewengkan, ada bukti dari pemberian, itu tidak mengapa, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Ayat ini, kata Allah, in tubdus shadaqat fa ni'mal. Jika kamu menampakkan apa yang kamu berikan, apa yang kamu sedekahkan, fa ni'mal, maka itu baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita menuduh orang yang ingin dicatat namanya, contohnya sebagai orang-orang yang tidak ikhlas dalam berbagi, di dalam memberikan. Kok sedekah bawa-bawa nama yayasan, kok sedekah bawa nama-nama instansi, kok sedekah bawa nama-nama partai, contohnya. Ini menunjukkan bahwa ketika ditampakkan, salah satunya tergantung kepada niat ketika dia melakukan. Kalau itu sebagai bukti syiar kepeduliannya agar orang kemudian mengikuti apa yang dia lakukan, fala mani', maka tidak ada masalah. Karena apa? Kata Allah, in tubdus shadaqat fa ni'mal. Tetapi ada yang lebih baik lagi. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Namun jika kamu menyembunyikan dengan maksud adalah bahwa dia ingin menjaga niat tersebut agar benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyembunyikan agar menjaga iffah, menjaga kehormatan orang yang menerima dari apa yang telah dia sedekahkan, apa yang telah dia berikan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa huwa khairul lakum, maka sesungguhnya itu lebih baik untuk kalian. Tentu masing-masing memiliki alasan yang terima. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan betapa orang-orang yang berinfak kemudian menyembunyikan apa yang dia infakkan itu kelak akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, di antaranya adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Seseorang yang kemudian bersedekah, kemudian dia menyembunyikan apa yang dia sedekah. Sampai-sampai kata Rasulullah, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui, saking inginnya sedekah itu dia sembunyikan. Tentu dengan tujuan. Apa tujuannya? Sedekah itu disembunyikan di hotel iman. Salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dari orang yang menerima. Karena ada di antara orang-orang yang beriman, walaupun dia membutuhkan, tapi karena ingin menjaga kehormatannya, dia tidak mau meminta-minta. Maka menyembunyikan orang yang memberikan, itu salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dari orang yang menerima, dan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang luar biasa. Maka Allah melanjutkan, fa huwa khairul lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum. Maka orang-orang yang berinfak, baik secara terang-terangan tadi atau yang berinfak secara apa? Sembunyi, Allah Subhanahu wa taala akan menghapus sebagian dari kesalahan.
Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Walaupun kata para ulama, pengampunan dosa yang dimaksud di sini adalah as-saghair, dosa-dosa yang sifatnya apa? Kecil. Karena dosa-dosa besar itu tidak bisa dihilangkan walaupun dia bersedekah. Apa yang bisa menghilangkan dosa besar? At-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang bersedekah di bulan Ramadan, berinfak, berbagi, kemudian disertai dengan taubatnya kepada Allah, maka kata Imam An-Nawawi tidak tersisa dari dosa-dosanya kecuali telah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah yang dikeluarkan, yang diberikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan seperti air yang memadamkan api. Jadi ini fungsi dari sedekah. Salah satunya adalah menghilangkan kesalahan-kesalahan. Walaupun sekali lagi seperti yang kita katakan, dikutip dari perkataan Imam An-Nawawi bahwa yang diampuni itu, dihapuskan itu adalah dosa-dosa kecil. Yang ketiga yang penting adalah bahwa berbagi dan melayani itu adalah sababun min asbabi dukhulil jannah wa khuruj minan nar atau 'itqun minan nar. Berbagi dan melayani itu adalah sebab masuknya surga dan diselamatkannya seseorang dari siksa api neraka. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan suatu ketika ada seorang ibu yang miskin mendatangi beliau, mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala. Untuk apa itu Iman? Untuk sekedar menyatakan keadaannya yang sangat memprihatinkan. Sudah beberapa hari belum makan. Dan ini terjadi kata para ulama pada satu keadaan yang disebut dengan Amul Maja'ah, tahun paceklik di Madinah pada saat itu. Dan di tahun yang sama juga kalau kita baca di dalam sirah itu terjadi satu peperangan yang disebut dengan perang Tabuk. Jangankan untuk berperang, untuk makan saja pada saat itu banyak yang berkurang. Bahkan disebutkan suatu ketika kalau kita lihat di dalam sirah itu, pernah Rasulullah SAW mengganjal perutnya dengan apa? Dengan batu karena saking laparnya, tidak ada makan. Sampai suatu ketika Rasulullah SAW keluar karena sudah tidak tahan lagi, ingin mencari makanan di tempat salah seorang sahabat yang terkenal memiliki makanan yang cukup banyak. Setelah beberapa hari Rasulullah menahan apa? Menahan apa? Jadi tidak baru lapar kemudian minta makan lagi. Menahan diri, tapi kalau sudah tidak ada makanan lagi untuk dimakan, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya untuk mencari makan. Rasulullah sendiri keluar untuk mencari makan. Ternyata ketika Rasulullah keluar, beliau bertemu dengan dua sahabat lain, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Dan keduanya memiliki tujuan yang sama. Karena sangat kelaparan gitu, rasa lapar sudah beberapa hari tidak makan, mereka juga ingin pergi ke si fulan. Karena terkenal fulan itu punya peternakan kambing. Si fulan itu gemar untuk memberi, melayani orang-orang yang datang bertamu kepadanya. Rasulullah sendiri ingin bertamu ke rumah sahabat tersebut. Datanglah Rasulullah dan dua sahabatnya ini ke rumah orang tersebut. Ternyata dalam keadaan yang juga sedang terbatas, dia tetap bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Dia kembali dalam riwayat itu bertemu dengan istrinya, seraya mengatakan Umi begitu ya, atau Umar atau siapa panggilannya, ya, kita punya apa di dalam? Kita kedatangan tamu agung Rasulullah SAW dan dua sahabatnya yang mulia. Dicari di dapur, ya, tepung sudah tidak ada, gandum sudah tidak ada, bahkan kurma juga sudah tidak tersisa. Kemudian dia kembali ke suaminya. Wahai suamiku, kita sudah tidak punya apa-apa. Karena bahan baku yang kita miliki selama ini sudah kita sedekahkan. Orang datang minta kita berikan, sampai kita sudah tidak punya apa-apa ya. Wahai suamiku, coba lihat di kandang, mungkin ada kambing yang tersisa. Ketika kembali ke kandang, sang istri hanya menemukan satu ekor kambing
dari banyaknya kambing sebelumnya, tersisa hanya satu ekor. Wahai suamiku, ini harta kita yang terakhir, tidak ada yang lain kecuali ini. Maka kata sang suami ini, wahai istriku, sembelih hewan tersebut, kemudian masak dengan masakan yang paling enak. Kita sajikan kepada tamu kita layani mereka, kita berbagi dengan mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dan Allah ganti dengan balasan yang berlipat-lipat tentu saja. Maka dilakukanlah perintah dari sang suami, kemudian dimasak dan seterusnya, dihidangkan di hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah diberikan bagian yang terbaik, dan di antara makanan yang paling disukai oleh Rasulullah adalah potongan daging kambing bagian paha bagian dalam. Itu yang paling disenangi oleh Rasulullah SAW. Itulah yang dihidangkan di hadapan Rasulullah. Maka Rasulullah makan dengan lahap. Belum pernah kata para sahabat Rasulullah makan dengan lahap seperti itu. Kenapa? Karena beberapa hari menahan lapar. Setelah itu yang kelima, Rasulullah SAW berterima kasih. Tidak lupa mendoakan kepada penghuni rumah tersebut yang telah melayani, telah memberi untuk diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum Rasulullah kemudian keluar, Rasulullah SAW mengingatkan kepada dua sahabat, wahai Abu Bakar, wahai Umar, barusan kita merasa nikmat luar biasa yang Allah berikan. Nikmat walaupun hanya makan, tetapi ini adalah nikmat yang besar yang Allah hadirkan setelah beberapa hari tidak kita dapatkan. Lalu Rasulullah menyebutkan satu ayat yang kemudian dituangkan di dalam Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Daging yang barusan kita makan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kelak kalian akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang kalian dapati di dunia ini. Kalau makan sesuap nasi saja, beberapa potong daging saja, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan nikmat-nikmat besar lainnya yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Oleh karena ini satu gambaran bahwa sedekah itu akan menghantarkan seseorang ke dalam surganya Allah dan dibebaskan dari api neraka. Nah, di tahun yang sama kisah ini, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita ini datang bersama dua anaknya meminta sedekah begitu ya dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau masuk ke dalam rumahnya, beliau hanya menemukan tersisa 3 butir kurma. Tidak ada apa-apa di rumah Rasulullah, hanya menyisakan 3 butir kurma. 3 butir kurma itu kemudian diambil dan diberikan kepada ibu tersebut. 1 untuknya, 2 untuk 2 orang anak. Ibu ini pun berterima kasih, mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali. Ketika kemudian belum lagi sampai di rumah, dia bertemu dengan orang yang juga mengalami hal yang sama. Alih-alih dia memilih untuk memakan kurma tersebut, justru dia memberikan kurma itu kepada orang yang lebih membutuhkan menurut beliau radhiyallahu taala. Kemudian hal ini disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah